nanti nggak laku, tapi nanti yang beli siapa gitu kan. Nah itu udah suatu kegagalan buat dia karena dia belum mencoba tapi sudah ngerasa gagal. Bukannya Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Nah kalau kita berprasangka baik, insya Allah Allah juga akan memberikan yang baik buat kita. Sobat podcast JSN Source of Inspiration, hari ini kita kedatangan Ketua IPMI Provinsi Jambi, Mbak Ida. Iya. Mbak Ida, selamat datang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida, kalau IPMI itu apaan sih, Mbak? IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, gabungan seluruh pengusaha muslimah yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia? Iya. Berarti kalau di Jambi itu IPMI Komda Jambi atau IPMI? Di Jambi ada IPMI, kalau untuk provinsi ada wilayah Jambi, ada kota Jambi, di kabupaten ada juga, alhamdulillah. Oh, berarti tersebar di setiap kabupaten? Iya. Berarti kalau di provinsinya Ketua Umum Provinsi gitu? Ketua wilayah. Ketua wilayah? Iya. Oh, ada di berapa provinsi, kota, dan kabupaten, Mbak? Kalau provinsi ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kalau kabupatennya, kalau saya nggak salah, lebih dari 200 kabupaten yang ada di Indonesia. Sama kelurahan dan unit juga ada. Terus ada yang sebenarnya bukan untuk pengusaha yang ada di Indonesia, tapi pengusaha Indonesia yang ada di luar negeri juga. Soalnya ada di 11 negara seperti Rusia, Amerika, Australia, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Turki juga ada. Oh, ada yang di luar negeri juga? Ada yang di luar negeri, tapi ya. Semuanya orang-orang Indonesia yang ada di sana. Dan itu muslim semua? Dan itu muslim semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mbak, latar belakang berdirinya IPMI itu apa kalau Mbak? Latar belakang berdirinya IPMI itu waktu itu berkumpul Ibu Nurwahidah Saleh, terus ada satu laki-laki Bapak Lutfi Hasan, sama Ibu Ingrid. Jadi mereka istilahnya Ibu Ingrid itu yang artis itu ya? Ingrid Kansil, iya benar, artis. yang sekarang Ketua Umum IPMI. Oh, ada fan-nya di sini, Mbak? Itu. Oh iya. Iya. Fan-nya Ingrid semua. Iya. Oke, dilanjut. Jadi mereka sepakatnya itu mendirikan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia ini dengan tujuan ingin membentuk muslimah Indonesia itu menjadi muslimah yang mandiri, yang bisa membantu ekonomi rumah tangganya, khususnya ekonomi rumah tangga dan umumnya ekonomi masyarakat Indonesia yang berakhlakul karimah. Wah, akhlakul karimah luar biasa. Mbak, kalau IPMI ini memposisikan perannya sebagai apa sih, Mbak? Fasilitator atau mengumpulkan beberapa pengusaha terus kemudian menyediakan akses pasar atau memberikan pelatihan? IPMI ini memposisikan sebagai fasilitator iya juga. Okay. Terus sebagai media belajar untuk para pengusaha muslimah Indonesia juga gitu. Karena memang ada banyak kegiatan yang diadakan di IPMI, termasuk ada memasarkan produk sebagai fasilitas untuk memasarkan produk. Terus ada rumah ilmu juga untuk para pengusaha muslimah yang tergabung di IPMI belajar. Kan jaringannya sampai 11 negara tuh. Iya. Artinya kan dari misalkan produk Jambi bisa di-share ke 11 negara anggota IPMI. Salah satunya seperti itu. Kalau dari Jambi produk apa yang sudah tembus ke 19 negara, Mbak? IPMI Jambi insya Allah nanti di pertengahan Oktober itu ikut dalam pameran handcraft di Turki. Di Turki? Di Turki, insya Allah. Ikut, Mbak, boleh nggak, Mbak? Mau ikut? Nggak usah ikut. Tiketnya habis. Iya, tiketnya habis. Nggak ada lagi. Cuma bisa nambah satu penumpang. Iya, Mbak, sambil santai, Mbak ya. Iya. Tadi kan udah nyampe ke Turki, Mbak. Kalau boleh tahu nih, Mbak, di PMI sendiri kan banyak beragam ya. Anggotanya. Itu bidang-bidang usahanya apa aja sih, Mbak? Ada kuliner, fashion, terus ada bidang perdagangan. Bidang perdagangan itu yang distributor, terus ada agent tour and travel juga ada. Pokoknya di IPMI ini ibaratnya itu Palu Gada. Apa lu mau gua ada. Oh, Palu Gada. Pantas ada travel ke Turki tinggal pesen aja kan. Kalau
yang sampai ke Turki itu apa Mbak? Anunya Mbak? Handcraft. Handcraft? Iya, yang diminta dari sana itu sekarang itu handcraft. Sebenarnya ada peluang juga yang dari IPMI yang Rusia. Dari IPMI Rusia itu mereka membuka semacam supermarket di Rusia itu. Cuma memang harus ada BPOM-nya kan yang internasional. Memang, nah rata-rata kan yang tergabung di IPMI ini kan pengusaha yang UMKM yang masih mikro kan, belum makro. Jadi memang pengurusan pengizinan mulai dari BPOM, terus BPOM-nya yang internasional memang, terus bukan kalau Indonesia itu kan SNI ya. SNI, nah ini bukan SNI lagi, memang yang semuanya berlabel internasional itu bisa masuk ke Rusia. Oh berarti ada sertifikasi khusus? Ada sertifikasi khusus untuk yang produk yang khusus untuk internasional. Oke, dan anggota IPMI Jambi untuk memenuhi sertifikasi internasional itu rata-rata tercapai? Belum. Karena kan rata-rata masih untuk yang kuliner itu masih PIRT, belum ada BPOM kan. Terus yang masih banyak juga yang belum ada NIB, nomor induk berusahanya. Jadi masih dalam tahap kita berbenah untuk melengkapi semua izin-izin itu. Mbak, ini kalau dari cerita Mbak kan ini kan luar biasa nih Mbak. Dari sisi produk, terus dari sisi akses, jaringan market sampai ke 11 negara. Iya. Terus ada beberapa kendala, contohnya dari tadi ya, yang BPOM, terus dan sebagainya. Nah, dari pemerintah daerah ada intervensi nggak Mbak terkait dengan produk-produk UMKM yang misalkan dipermudahkan pengurusan, tapi dengan standar tetap gitu Mbak? Iya, kalau dari pemerintah sih kita kan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, terus Perindustrian dan Perdagangan. Itu setiap tahun itu ada jatah buat anggota, tapi nggak banyak, sekitar 1 tahun itu 10 orang untuk sertifikasi halal. Terus ada juga untuk hak kekayaan intelektual, karena dari para UMKM ini kan mereka punya produk, punya brand sendiri, tapi rata-rata mereka bukan rata-rata sih, memang semuanya itu belum ada yang haki. Jadi seandainya kalau sudah haki kan, kalau misalnya ada brand dari mereka yang emang sudah penjualannya udah meningkat, atau ada yang pakai brand itu kan, kalau udah ada haki kan kita bisa nuntut gitu melalui jalur hukum. Nah paten itu udah paten. Jadi setiap tahun sih kita bekerja sama dengan pemerintah untuk itu. Dapat gratis tapi maksimal itu 10 orang, jadi bertahap. Total di Jambi berapa Mbak? Kalau untuk Provinsi Jambi itu ada kurang lebih 600 anggota IPMI. 600 anggota. Unit usahanya tadi itu ya? Iya, unit usahanya yang tadi itu. Kalau dari rata-rata usia banyak yang muda atau yang? Kalau rata-rata usia banyak yang usianya yang dari 30 sampai usia 60 ada. Tapi yang untuk usia yang di bawah 30 itu ya masih bisa dihitung lah. Masih bisa dihitung ya. Tren anak muda gimana kalau yang masuk ke dalam anggota IPMI Mbak? Alhamdulillah. Untuk anak muda bergabung di IPMI juga sambutannya juga baik ya. Terbukti itu ada beberapa anak muda yang memang udah punya usaha sendiri, Cake by Nadia. Terus ada Panggita Wijaya yang mahasiswa Unja dengan produknya dari daun bidara. Ada jus bidara, mereka malah udah bikin dari sabun bidara juga. Terus ada Indah, itu produknya candi kulit, jadi dari reptil itu dia bikin usaha sendiri, tas, dompet dan segala macam. Terus ada Ira Arimonika, tapi sekarang dia masih kuliah di Bandung, jadi masih Jambi, masih bolak-balik, tapi udah punya usaha sendiri juga. Dan itu Jambi ya? Jambi. Produk-produk mereka udah sampai berusaha untuk ke beberapa jaringan IPMI? Udah. Nasional. Kalau si Ira nasional. Kalau Panggita sama Nadia masih di Jambi. Masih di Jambi. Ya, nah kalau yang Indah tadi karena dia produknya yang reptil itu, insya Allah nanti kita ikut sertakan juga ke Turki. Wah mantap. Pokoknya aku ikut Mbak. Iya. Sama Igrit kan? Iya. Jangan ada yang ikut loh. aja Mbak, buaya. Oh iya. Buaya darat. Mbak, kalau bisnis yang diterapkan di IPMI itu seperti apa sih Mbak? Kalau bisnis kita berusaha ya, setiap kita itu berusaha untuk menjadi yang lebih baik.
Jadi di setiap rumah ilmu IPMI, sebelum pandemi ini kan kita ada rumah ilmu. Rumah ilmu itu sebulan 2 kali, di minggu kedua dan minggu keempat. Di situ kita belajar. Kita kan punya panutan Rasulullah itu kan usaha juga, bisnis juga, bagaimana bisnisnya Rasulullah, bagaimana bisnisnya Abu Bakar Siddiq, bagaimana sukses bisnisnya Abdurrahman bin Auf, yang bahkan salah satu sahabat Rasulullah itu kan sampai sekarang usaha bisnisnya tuh walaupun dia udah nggak ada tapi bisnisnya itu masih jalan. Jadi dananya yang di tabungan di salah satu bank di Saudi itu kan sampai hari ini tuh masih dibiayai untuk membiayai fakir miskin yang ada di Saudi, masih dipakai untuk membiayai jamaah-jamaah haji itu. Jadi kita di setiap rumah ilmu itu belajar itu, sekaligus kita belajar untuk mengikuti perkembangan bisnis yang sekarang ini. Di rumah ilmu itu yang baru atau yang sering upgrade untuk sharing gitu? Semuanya bisa ikut. Semuanya bisa ikut. Mbak, kalau ada yang baru mau gabung ke IPMI itu syaratnya seperti apa? Syarat masuk IPMI itu gampang. Bisa datang ke galeri IPMI yang ada di WTC lantai 2. Datang bisa langsung serahkan fotokopi KTP atau nanti langsung kita kasih link di Google itu untuk mengisi link. Terus nanti bayar 150.000 ini nanti kita bikin rekening khusus untuk anggota IPMI. Jadi mereka nanti langsung terima ATM-nya itu dengan labelnya IPMI karena ini IPMI. Program dari pusat juga. Oke. Syarat lainnya, Mbak, apakah dia harus punya usaha dulu atau belum punya usaha juga bisa untuk mendaftar? Enggak, syaratnya itu ya muslimah, iya. Berarti kalau yang cowok-cowok ini nggak bisa, Mbak ya? Jadi muslimah dulu. Muslimah dulu, pakai jilbab. Iya, pakai jilbab dulu, berhijab. Berhijab dulu, berhijab. Ada solusi sih sebenarnya. Pakai buket, Mbak. Bisa bergabung. Kalau sudah punya istri, istrinya bergabung sama kita. Istrinya bergabung. Gitu kan? Istrinya bergabung. Iya. Dan itu boleh ya semuanya. Kalau yang semua enggak, boleh. Kalau yang belum punya usaha juga, karena kan di sini kita visinya lebih membentuk ke seorang muslimah untuk menjadi muslimah yang mandiri. Muslimah yang mandiri. Iya. Ya. Tantangannya apa, Mbak? Tantangannya sih banyak. Nggak semua anggota itu suka dengan apa kebijakan yang ada di pengurus kan. Tapi kan kalau dari sisi kan muslimah nih, iya. Mbak. Kalau muslimah itu kan kalau perempuan muslim kan harus taat sama suami, bisa membagi waktu nggak antara bisnis dengan menjalankan kewajiban sebagai istri. Iya. Nah, di sini kan kita lebih menekankan ke muslimah bahwa suksesnya muslimah itu atau karirnya muslimah itu nggak perlu duduk di kantor, nggak perlu duduk di belakang meja gitu kan. Tapi sukses dan karirnya muslimah itu juga bisa dilaksanakan di rumah. Jadi keluarga terjaga, usahanya jalan, ya istilahnya duitnya juga dapat. Jadi prinsipnya gini, bedanya seorang pengusaha muslimah dan ibu-ibu sosialita itu kan ada. Kalau ibu sosialita itu sebentar-bentar pakai jilbab tapi ketat-ketat gitu. Enggak. Kita bukan itu seneng ngeliatnya tuh, Mbak. High heel gitu ya. Enggak, 10 cm lagi. Bukan dari segi itunya. Kalau sosialita itu kan sebentar-bentar hunting, lalu posting, ujung-ujungnya kepala pusing. Oh gitu. Tapi kan kalau seorang pengusaha muslimah, mereka nggak perlu hunting, tapi yang perlu posting. Yang penting duit bisa masuk rekening. Itu cocok. Mbak, kalau yang ada yang muslim tapi nggak menggunakan hijab gitu, boleh bergabung nggak, Mbak? Apa nanti di dalam rumah ilmu itu nanti dikasih pemahaman? Iya, boleh sih yang muslimah tapi nggak berhijab boleh bergabung. Ibaratnya kalau kata pepatah Jawa itu kan wating tresno jalaran soko kulino. Nah, jadi kalau kita samakan dengan itu, ya biarkanlah dia bergabung dulu. Nanti lama-lama dia akan merasa cinta sendiri dengan Islam. Nanti lama-lama akan berhijab sendiri. Iya, nggak perlu dipaksa-paksa ya. Iya, nggak usah dipaksa, nggak bisa dipaksakan itu. Terus di tengah ini, Mbak, di tengah pandemi ini kan ekonomi kan kita hampir di titik minus ya. Iya. Terus seluruh pengusaha yang tergabung dalam IPMI ini kira-kira terdampak atau kan ada beberapa ya pengusaha juga yang kemudian berhasil di tengah
pandemi gitu iya. kayak misalkan anggaplah kita UMKM masker dan sebagainya dulu ya di tengah di itu kan mengalami peningkatan. Nah, kalau di IPMI sendiri di pandemi ini gimana, Mbak? Kalau dibilang terdampak sih terdampak, tapi yang sebenarnya di pandemi ini yang lebih terdampak itu yang makro ya. Kalau yang mikro itu ya bisa dibilang persentasenya nggak begitu. Tapi kalau dibilang ekonomi Indonesia ini memang berada di titik nol atau bahkan pun minus, itu pun kalau saya pribadi sih saya nggak setuju. Karena memang dari beberapa sisi itu kan ada peningkatan. Seperti produk kesehatan herbal itu kan meningkat di saat pandemi. Farmasi, Mbak? Farmasi juga. Terus yang produk hobi itu meningkat hampir 350%. Di olahraga sepeda aja coba kita bayangin. Mbak, ada lagi hobi yang paling keren pada saat pandemi, Mbak. Apa itu? Hobi rebahan. Tuh. Oh, itu menjaga imunitas. Itu yang paling mendapatkan omset tertinggi. Iya. Dilanjut, Mbak. Iya. Sebenarnya pandemi ini ya bagaimana kita mampu beradaptasi. Jadi kalau di anggota IPMI sendiri yang produk fashion ya, yang saya tahu produk fashion, mereka yang tadinya memang usahanya fashion pada saat awal pandemi itu beralih ke APD sama masker. Dan itu ternyata memang penjualannya meningkat. Meningkat ya? Iya. Kita pernah dapat di awal pandemi itu IPMI itu dapat untuk produksi 15.000 masker dan kita bagi ke seluruh anggota. Nah, yang tidak usahanya bukan usaha fashion juga mereka terima kayak gitu. Memang karena mereka memang bisa menjahit gitu kan, bisa diajarin untuk itu. Setiap ujian tuh pasti ada berkah. Ada hikmahnya, ada berkahnya. Iya. Di Provinsi Jambi itu kan kaya banget nih, Mbak, dengan sumber daya alam ya. Iya. Dengan berbagai macam tanam tumbuh gitu kan. Dari anggota IPMI ada nggak mengantisipasi pandemi ini, misalkan jus sungkai gitu kan, jus daun sungkai atau jahe atau hand sanitizer yang dari daun sirih gitu kan ada di IPMI pernah bikin produk nggak? Ada di IPMI itu sampai sekarang ada yang jualan teh daun sungkai, bahkan udah teh celupnya itu atau yang masih daunnya udah juga ada. Terus kalau yang jahe di IPMI itu ada yang jual produk jamu. Produk jamu. Jadi dia bikin jamu, kalau saya nggak salah namanya jamu empon-empon. Itu khusus untuk yang terdampak COVID. Terus untuk yang tanaman-tanaman ya itu tadilah yang jamu. Terus akhirnya kan mereka bisa kerjasama juga, bisa kolaborasi juga antara yang punya tadinya usahanya yang jualan jahe dan segala macam, dia bisa menjual ke yang produksi jamu. Artinya di pandemi ini sih banyak hikmahnya kayak gitu, banyak hikmahnya. Jadi kita masing-masing tahu produk yang anggota ini masing-masing mereka jadi saling mengenal karena saling menawarkan produk yang mereka punya gitu. Berapa bulan sekali sharing informasi seluruh anggota IPMI? Kalau sharing informasi sih kita setiap hari kita ada ada grup tersendiri. Jadi setiap hari itu kita bagi. Hari Senin misalnya khusus yang produk fashion, terus hari Selasa khusus yang industri dan perdagangan, terus yang hari Rabu misalnya makanan dan minuman, dan nanti ada hari tertentu yang mereka bebas kayak gitu belajar, dan itu setiap hari. Dan kalau untuk rumah ilmu sekarang kita ngikut ke pusat, itu setiap 2 minggu sekali juga itu ada kajian dari pusat yang kita ikuti melalui Zoom. Kalau dari seluruh anggota IPMI ini itu modal usahanya dari mana, Mbak? Rata-rata mereka modal usaha sendiri dulu semuanya, iya. Karena terakhir kita pernah dapat itu dari BNI. Dari BNI, tapi rata-rata anggota, bukan rata-rata sih, emang semuanya menolak gitu. Karena memang udah di rumah ilmu itu emang udah belajar kayak gitu kan, jadi mereka semua berusaha menghindar dari riba. Riba cuy, dihindari, bahaya. Kalau tidak ada pinjaman dari bank, ada mekanisme yang ditawarkan oleh IPMI untuk sisi modal? Kalau mekanisme yang ditawar sih kita nggak ada, karena yang namanya organisasi itu kan kita istilahnya memang yang kita jalankan itu emang untuk anggota, tapi tidak dalam bentuk uang, tapi kita bantu memasarkan produk. Tapi di 2020, September 2020 itu kita dapat bantuan dari Kementerian Sosial.
Jadi untuk IPMI se-Indonesia itu dapat bantuan semua dari Kementerian Sosial, itu kita dapat. Terus langsung diadakan pelatihan juga untuk anggota. Jadi bisa istilahnya yang memang usahanya yang memang terpuruk di saat pandemi, dia bisa beralih gitu. Memang diadakan pelatihan dari itu untuk dana yang itu biar bisa dijadiin modal yang dari bantuan Kementerian Sosial itu. Kalau IPMI sebenarnya nggak ada larangan ya, Mbak? Iya, nggak ada larangan untuk meminjam ke modal ke bank konvensional ya. Iya, nggak ada larangan. Karena ada jiwanya menghindari riba. Iya, menghindari riba. Jadi maka personal masing-masing lah ya. Iya, personal masing-masing. Oke. Kalau di tengah ekonomi konvensional yang sedikit terpuruk ini gimana peran IPMI, Mbak? Kan tadi kan menghindari riba, berarti kan bisnis-bisnisnya lebih ke syariah nih. Iya, lebih ke syariah. Kalau sekarang sih sebenarnya trennya sekarang muslimah itu rata-rata semua trennya kembalinya ke syariah gitu. Jadi nggak terlalu sulit sih untuk para pengusaha muslimah untuk menghadapi pandemi ini, karena rata-rata kalau yang saya lihat dari para anggota IPMI itu mereka semua mampu beradaptasi untuk ini gitu kan. Ya istilahnya mungkin untuk kembali normal seperti sebelum pandemi itu mungkin belum bisa, tapi penjualan mereka tetap ada. Oke. Kesulitannya apa sih Mbak kalau yang Mbak tahu selama di IPMI ini? Kesulitannya anggota IPMI, pengusaha muslimah yang ada di anggota IPMI itu. Yang kesulitannya waktu yang terbatas, terus akses, terus karena kepengurusan. Enggak, kalau kesulitan, kalau waktu sih enggak, karena kita waktunya bebas dan rata-rata mereka berusaha dari rumah semua gitu kan. Mungkin akses karena kan memang keterbatasan kita. Terus kalau kita ke pemerintahan kan juga dengan sistem yang mereka buat itu kan memang prosedur yang harus kita jalani, nggak bisa kita pungkiri itu. Tapi kami tetap berusaha, dan saat ini IPMI Jambi pun udah kerjasama juga sama Rumah BUMN PLN. Di situ juga terbantu dalam hal untuk pengurusan izin dan lain-lain juga, dan mereka juga memberikan bantuan modal juga, bahkan sampai misalnya usaha produknya air minum gitu, depot air minum, dan mereka sanggup memberikan pengurusan izin dan segala macam yang tadinya dari depot bisa menjadi AMDK, air minum dalam kemasan. Pandemi kan sudah hampir 2 tahun nih. Iya. Kan bisnis ini sudah beralih semua hampir kita dipaksa untuk beralih polanya dengan pola digital. Iya. Nah, bagaimana di IPMI sendiri untuk mengupgrade situasi itu, Mbak? Nah, alhamdulillahnya karena kita ada rumah ilmu, jadi jauh sebelum pandemi itu para pengusaha muslimah IPMI Jambi ini kita udah ajarkan mereka digital itu udah ya? Jadi mereka udah berjualan di marketplace itu udah dari dulu, di Shopee itu juga udah dari dulu. Jadi alhamdulillah dengan adanya pandemi ini nggak begitu terpengaruh, yang tadi saya bilang posting aja setiap hari, nanti juga duit masuk rekening gitu kan. Iya. Ada nggak keluhan misalkan Mbak? Contohnya misalkan ini kan anaknya minta makan, maknya sibuk ngurusin handphone gitu kan. Ada nggak keluhan kayak gitu di IPMI? Sampai hari ini tuh belum ada. Ngapain sih ngeliat handphone terus katanya? Karena kenyataannya sekarang anak-anak juga ngelihatnya handphone terus kan. Betul, iya. Saingan Mbak. Iya, saingan. Zoom juga, dia sekolah Zoom juga baru ini kan. Oke, Mbak Ida minum dulu. Iya.
tadi kan udah banyak cerita terkait dengan IPMI dan bentuk-bentuk usaha ya. Iya. Kalau Mbak Ida sendiri ini latar belakangnya dari pengusaha atau dari? Kalau saya latar belakangnya karyawati BUMD. Karyawati BUMD. Saya sempat bekerja di salah satu bank daerah di Jambi. Oke. Tapi sambil bekerja juga saya istilahnya tetap membantu usaha. Saya sama suami punya biro perjalanan haji dan umroh, travel haji dan umroh. Terus punya usaha air minum juga, sama terakhir di tengah pandemi punya bikin usaha UAS Original Store Cafe dan Resto. Di mana tuh, Mbak? Di Beringin. Oh, di Beringin. Iya. Deket dong. Berarti. Iya, boleh nanti mampir. Yes, mantap. Apa aja tuh, Mbak, di UAS? Di UAS Cafe dan Resto itu kita UAS Original Store Cafe dan Resto itu ada baju dengan brand Ustadz Abdul Somad, baju, celana, topi itu dengan brand Ustadz Abdul Somad. Sama kalau di restonya ya standar lah ya, ada kopi juga, ada coffee shopnya, terus sama produk makanannya itu kita ada nasi biryani, nasi mandi, kapsah sama kebuli, ada pilihan daging sama kambing sama ayam. Wih, kambingnya ini yang mantap ini, Mbak. Terus Mbak, kalau semenjak gabung di IPMI ini ada perubahan dari bisnis, Mbak? Alhamdulillah sih saya gabung di IPMI itu dari 2016 sampai dengan sebelum pandemi sih alhamdulillah. Kalau yang namanya usaha yang di Biro Perjalanan Haji dan Umroh itu untuk umrohnya itu peningkatan terus. 1 tahun itu bisa sampai 2.000 jamaah, sampai 2.500 jamaah. Ya alhamdulillah, karena kan kita itu kalau soal ditanya, Bu pasang iklan dong, misalnya marketing di sini Mbak pasang iklan dong, misalnya di Yellow Pages, di koran apa, Khairul Umam itu nggak pernah pasang iklan gitu kan. Kalau ditanya marketingnya gimana, kita pakai marketing langit. Oh, marketing langit. Iya. Mantap. Kalau aku mau umroh itu bisa. Di tengah pandemi ini syaratnya apa aja, Mbak? Kalau sekarang sih belum bisa ya, karena memang untuk Indonesia itu masih dalam tahap negosiasi. Kalau ada yang beredar di grup itu atau di WA itu umroh udah dibuka gitu persyaratannya ini, sebenarnya belum ya? Belum, masih regulasi. Pertama, Indonesia ini kan vaksinnya kebanyakan Sinovac. Sementara yang dilegalkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi itu baru 4 vaksin dengan brand 4 itu. Terus yang kedua, permasalahannya penerbangan. Karena kan kapasitasnya itu penerbangan yang boleh diisi itu kan cuma 50%. Nanti duduknya kan juga dijarak. Terus hotel juga, hotel yang tadinya bisa sekamar berempat, berlima, kalau sekarang kan cuma bolehnya berdua. Jadi memang ada banyak regulasi yang dari pihak pemerintah Indonesia masih dalam tahap negosiasi ke Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Oh, berarti belum bisa lah umroh. Belum bisa, insya Allah mungkin di Oktober mungkin insya Allah udah bisa. Insya Allah udah bisa. Kemarin Sinovac udah bisa kok, Mbak, ada berita rilisnya itu. Tapi sampai kenyataannya tuh sampai hari ini tuh masih dalam tahap negosiasi. Masih tahap negosiasi. Iya. Salah berarti aku vaksin Sinovac ya. Tapi mudah-mudahan bisa. Mbak, ada tip khusus nggak sih, Mbak, untuk menjadi pengusaha muslimah yang mampu bersaing dengan berbagai macam brand yang ada gitu? Iya, tipsnya cuma satu, kun fayakun. Kalau kata Allah jadi, maka jadilah. Terus menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan itu juga kan tertuang di dalam firman Allah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Jadi dari situ kan sudah jelas kelihatan bahwa kalau kamu gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Jadi dalam setiap keseharian hidup kita, dalam kita beribadah, mungkin ada hal yang masih salah dari diri kita pribadi. Bisa jadi sedekahnya masih kurang. Kan kalau kita mau sukses itu, kita harus pilihannya mau terlihat sukses atau mau jadi sukses. Kalau mau terlihat sukses kan gampang, tinggal dandan yang rapi, pakai dasi, orang pasti udah bilang kita sukses, tapi kita belum jadi sukses, baru terlihat sukses. Nah, untuk menjadi sukses itu kan kita harus ngikutin pola
orang yang sukses. Orang yang sukses itu dalam Islam itu seperti apa? Dalam Islam itu orang yang sukses itu orang yang rajin bersedekah, orang yang sholat duhanya rajin. Terus ada amalan-amalan juga, dan yang diajarkan sama Rasulullah itu kan kalau pengen sukses itu habis sholat subuh bacanya Al-Waqiah, habis sholat duha bacanya Ar-Rahman, habis sholat maghrib bacanya Yasin, sebelum tidur bacanya Al-Mulk. Terus ada zikir-zikir juga yang harus dijalanin. Nah kalau mau jadi sukses ya ikutilah pola orang sukses dalam Islam. Oke. Mbak ada yang sudah melakukan seperti itu tapi belum juga sukses, ada tips lain nggak? Ya terus coba lagi. Kan where is will there is way. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Allah itu tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan umatnya. Iya, JCN itu source of inspiration, Mbak. Iya. Dan ikhlas beramal. Iya. Ayo kita rame-rame bersedekah. Gitu. Belum tahu kekuatan dahsyatnya sedekah itu luar biasa. Iya, dahsyatnya sedekah itu emang luar biasa. Ada tips lain nggak Mbak yang untuk pemula-pemula untuk bisnis? Kalau tipsnya ya itu tadi, yang namanya kita berusaha itu nggak bisa setengah-setengah. Karena apa? Yang bikin kita gagal itu bukan ketidaktahuan kita, tapi apa yang kita ketahui tapi kita tidak berusaha untuk memulainya. Itulah kegagalan terbesar dalam setiap manusia yang pengen berusaha tapi bisa bikin suatu produk misalnya minuman tapi nanti nggak laku, tapi nanti yang beli siapa gitu kan. Nah itu udah suatu kegagalan buat dia karena dia belum mencoba tapi sudah ngerasa gagal. Bukannya Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Nah kalau kita berprasangka baik, insya Allah Allah juga akan memberikan yang baik buat kita. Artinya setiap usaha pasti ada jalan ya? Pasti ada jalan. Setiap apa yang kita perbuat itu pasti ada kebaikan buat kita. Luar biasa. Ini mungkin terakhir nih Mbak. Kalau di IPMI sendiri ya, kalau di IPMI sendiri itu untuk mengadakan suatu kegiatan, terus sharing informasi itu ada ruang khusus nggak bagi teman-teman podcast JCN, misalkan ada web sendiri atau ada email sendiri itu, atau kayak Mbak tadi kan di WTC. Nah kalau dia mau, kan ini kan era digital nih Mbak. Iya. Kalau IPMI sendiri kita ada di sosial medianya, ada Instagram sama Facebook. Jadi memang lebih aktifnya di situ. Kalau web kayaknya belum, tapi nasional saya rasa udah punya web. IPMI yang pusatnya udah punya web. Dan untuk para anggota kita di masa pandemi ini kita ada namanya BTS kayak gitu kan. Bukan berarti kita meniru McD dengan menciptakan yang warna ungu itu, enggak kayak gitu. BTS-nya kita itu bicara tentang strategi, terus belajar tetap santuy. Jadi di tengah pandemi itu ya kita harus tetap semangat karena perempuan-perempuan ini kan punya tanggung jawab yang hebat. Punya tanggung jawab yang hebat, harus bisa menjadi guru dan madrasah juga buat anak-anaknya. Jadi memang harus karena punya tanggung jawab yang hebat. Jadi bukan cuma berguna untuk keluarga tapi untuk masyarakat juga. Makanya kita di pandemi ini kita ada program namanya BTS. Iya. Ada kutipan. Itu saya lupa yang menyampaikannya. Laki-laki hebat itu ada sosok perempuan yang tangguh di belakangnya. Kenapa tidak sepakat? Oh, tidak sepakat. Bukan sepakatnya, yang menciptakan kalimatnya itu gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang kalau kita melihat kayak gitu kan, memang kalau di belakang laki-laki yang hebat itu ada perempuan yang hebat juga gitu. Nggak bisa kita bilang nggak. Dalam arti begini, bukan berarti misalnya si laki-laki hebat ada istri yang hebat di belakangnya, tapi mungkin doa ibunya yang luar biasa. Doa ibu tuh doa yang tidak akan pernah tertolak. Iya kan? Nah jadi emang nggak bisa dipungkiri itu memang di belakang laki-laki hebat itu ada perempuan hebat. Iya. Karena yang membuat tulisan itu siapa ya? Saya lupa namanya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat referensi itu bukan dia yang menciptakan kalimat itu gitu. Tapi sebelumnya sudah ada kalimat itu. Sobat podcast JCN Source of Inspiration, penjelasan Mbak Ida tadi sungguh sangat inspiratif bahwa setiap usaha itu kita lakukan secara terus-menerus, konsisten,
dan yakin, dan jangan lupa bersedekah karena kekuatan sedekah itu sangat dahsyat. Terima kasih Sama-sama. Mbak Ida udah datang di podcast CCN.